susah. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang buta. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia memenangkan. Dia Raja segala raja. Anak-anak, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa, pada pagi hari ini anak-anakmu sekolah minggu GKI Suku Tanjung Rejo masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Berkati anak-anakmu satu persatu ya Bapa, supaya hati dan pikiran mereka tertuju kepada kebenaran firman-Nya. Terima kasih ya Bapa, hadirlah di dalam hati anak-anakmu supaya kami siap mendengar firman. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, kita baca sama-sama ya dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Mari kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, Abang mau kita lihat dulu gambar yang satu ini. Nah, terus gambar yang satu lagi nih. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ditanya nih, mau contohin yang gambar pertama tadi. Gambar pertama tadi kan menceritakan tentang anak yang nakal. Nah, gambar yang kedua tadi menceritakan tentang anak yang baik, anak yang membantu orang tuanya. Nah, kalau ditanya nih, adik-adik mau contohin yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tentunya gambar yang kedua kan? Iya, kita contohin gambar yang kedua, menjadi anak yang baik. Nah, tapi kita juga harus bisa menjadi contoh untuk teman-teman kita, untuk orang lain. Ya, supaya orang lain juga bisa jadi anak yang baik juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ternyata juga mau kita menjadi contoh yang baik dan kita memberitahukan kepada teman-teman kita, kepada semua orang tentang menjadi contoh yang baik, tentang contoh yang baik.
emang siapa sih Bang contoh yang baik itu? Kenapa sih Bang kita harus memberitahukan contoh yang baik kepada orang-orang lain? Nah, kita akan lihat jawabannya di cerita Alkitab kita. Jadi, dalam cerita Alkitab kita tadi, kita melihat nih, Tuhan Yesus bersama ke-11 muridnya sedang berangkat ke bukit ke Galilea. Ya. Jadi, di bukit itu, Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, artinya Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya, dia berkuasa di bumi dan juga di sorga. Nah, jadi dia menjadi raja yang berkuasa atas bumi dan juga sorga setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada ke-11 murid-muridnya di Bukit Galilea. Dia bilang begini, "Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan yang kedua, dikatakan Yesus, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, jadi ada dua pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa tadi? Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Ya kan, menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau supaya murid-murid menjadikan orang-orang sebagai murid Tuhan Yesus. Mengenalkan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Dan menjadikan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang pertama, adik-adik. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tadi berpesan supaya ajarlah orang-orang lain itu ya, murid-murid, supaya mereka melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, itu dia dua pesannya kepada murid-murid. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus tetap mengingatkan kepada mereka bahwa dikatakan pada ayat 20 tadi, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, artinya ketika Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid untuk menjadikan orang lain murid-murid Tuhan Yesus, dan yang kedua tadi melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Di dalam murid-murid melakukan perintah Tuhan Yesus tadi. Jadi Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi adik-adik, pesan Tuhan Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada murid-murid saja loh. Tidak. Tetapi adik-adik sekolah minggu, kita, abang guru sekolah minggu, ibu-ibu guru sekolah minggu, semuanya, perintah Tuhan Yesus ini diberikan kepada kita juga loh. Jadi bukan kepada murid-murid. Ya? Perintah Tuhan Yesus yaitu untuk menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus, untuk mengenalkan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus tentang siapa Tuhan Yesus itu, tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, tentang Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, gitu. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan pesan juga kepada kita untuk mengajari, ya kan, kepada orang-orang lain untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, jadi dua pesan ini adik-adik ternyata ditujukan juga kepada kita loh. Nah, tapi Bang, apa sih yang telah diperintahkan Tuhan Yesus? Ya kan? Apa sih yang telah
perintahkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada kita? Apa itu yang sudah diajarkan Tuhan Yesus? Yang sudah diajarkan Tuhan Yesus ialah tentang, yang paling penting adalah tentang mengasihi. Tentang mengasihi, kasih. Nah, ini dan ini yang paling penting yang harus kita ajarkan kepada orang-orang lain, kepada teman-teman, dan bahkan juga kepada papa mama juga semuanya. Ya, kita mengajarkan mereka tentang mengasihi. Nah, jadi kan tadi abang bilang nih di awal, kalau kita harus memberitahukan kepada orang-orang lain tentang contoh yang baik. Siapa contoh yang baik itu? Tuhan Yesus. Dia satu-satunya contoh yang baik yang harus kita ikuti. Dan dia memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada kita tentang mengasihi. Ya, yang paling utama tentang mengasihi. Itu contoh yang baik, adik-adik. Nah, jadi kita harus berjanji, kita harus semangat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, dan juga kita terus harus semangat untuk mengajarkan orang-orang lain tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, terutama tentang mengasihi. Oke, jadi begitu. Abang harap kita semua harus selalu mengingat cerita Alkitab kita ini. Demikian cerita Alkitab kita. Dan sekarang kita akan kembali bernyanyi lagi bersama ibu-ibu guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dari abang kita. Sekarang kita kembali menyanyikan lagu pujian. Lagu apa? I love you, Jesus. Yesus. Ayo Bang Tanto. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down. Deep down in my heart. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai kami ketika kami memberitakan tentang Tuhan Yesus dan memberitakan tentang ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang setia untuk menyertai sekolah minggu kami sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang kami menjalankan ibadah-ibadah kami. Biarlah Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kami harus beribadah secara online, kami memohon Tuhan tetap menyertai kami, tetap membimbing kami di tengah-tengah ibadah online yang kami laksanakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bumi kami saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19.
Kami memohon Tuhan, kiranya segala hal, segala penderitaan yang kami alami, kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, melewati penderitaan kami. Biarlah Tuhan, COVID-19 ini bisa segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bimbinglah mereka Tuhan ketika mereka sedang mencari rezeki. Kami memohon Tuhan yang tetap memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus menyertai kami ketika kami sedang mengikuti pelajaran secara online ataupun sedang mengikuti ujian. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar pendidikan yang kami ikuti bisa kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Berapa M? Ibu 3M. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa belajar untuk ujian kenaikan kelas. Dadah. Dadah.